Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Akbar Sodikin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Sistem operasi atau sering disebut dengan operation system adalah sistem operasi yang merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan hard disk di komputer. Sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi akan mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses, dan pengelolaan aplikasi. Sistem operasi mempunyai peranan yang sangat penting. Secanggih apapun perangkat keras, namun tidak ada sistem operasi, maka sistem komputer tersebut tidak ada manfaatnya. Abdul Munif 2013. Adapun fungsi sistem operasi, yang pertama adalah Resource Manager. Resource Manager merupakan pengelolaan sumber daya dan pengalokasiannya, contoh memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada interface atau tatap muka. Interface atau tatap muka ini adalah sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat atau user friendly. Lalu yang ketiga ada koordinator. Koordinator adalah yang mengkoordinasikan dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Yang keempat ada Guardian. Guardian ini menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. Yang kelima ada Gatekeeper, berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Yang keenam ada Optimizer, adalah penjadwalan masukan input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan penggunaan. Yang ketujuh adalah Accountant. Accountant berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan I/O, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Server. Server ini berfungsi untuk melayani penggunaan komputer. Lalu sistem operasi atau komponen sistem operasi ada 3. Secara umum ini ada user interface, kernel, sistem manajemen file. Lalu jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi terbagi menjadi 2, yaitu Command Line Interface atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI. Command Line Interface CLI merupakan kontak user dengan perangkat keras berbasis teks. Berbasis teksnya ini seperti huruf, angka, dan simbol atau tanda baca. Contohnya adalah ada MS-DOS, POSIX, Linux. Lalu ada Graphical User Interface yang merupakan kontak user dengan perangkat keras berbasis gambar ataupun grafik. Contohnya adalah Windows, Unix, Linux. Lalu sejarah sistem operasi. Generasi pertama sekitar tahun 1945 hingga 1955. Generasi ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan keterbatasan kemampuan manusia dalam menghitung dan cenderung mudah untuk melakukan kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, sehingga sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik digital yang pertama tidak memiliki sistem operasi. Program ini dimasukkan dan baru pada tahun 1955, sistem operasi pertama kali diimplementasikan oleh The General Research Laboratories pada IBM 701. Sistem operasi ini hanya mampu menjalankan pekerjaan dengan mengumpulkan program dan data satu persatu dalam grup atau antrian, sehingga disebut juga dengan Single Stream Batch Processing System. Generasi kedua, sekitar tahun 1955 hingga 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu dengan menjalankan beberapa tugas sekaligus. Job yang dikerjakan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan dan sudah dapat melakukannya dengan lebih baik pada research komputer. Berisi banyak device seperti pembaca kartu, punch card, printer, tape driver, dan disk drive. Pada saat itu, para perancang sistem operasi menggunakan konsep bahwa apabila terjadi pekerjaan yang sedang menunggu, operasi input-output device dan prosesor tidak sedang dalam bekerja, maka suatu pekerjaan lain dapat menggunakan prosesor tersebut.
Konsep ini dikembangkan dengan nama multiprogramming, di mana beberapa pekerjaan diletakkan dalam memori utama sekaligus dan prosesor dapat berganti-ganti melakukan proses sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga efisiensi waktu. Yang ketiga sekitar tahun 1965 hingga 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Para pemakai biasanya interaktif, berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka operasinya menjadi disebut multi-user atau multi-programming. Pada tahun 1960-an, sistem operasi dikembangkan oleh orang-orang yang tidak mengenal software sebaik mereka menguasai hardware. Sebagian besar sistem tahun 1970-an digunakan mini komputer dengan sistem time sharing multi-mode yang mendukung batch processing, time sharing, dan aplikasi real time. Komunikasi dengan LAN atau Local Area Network dibuat dan diterapkan secara ekonomis dengan adanya standar Ethernet yang dikembangkan Xerox Palo Alto Research Center. Proses enkripsi dan deskripsi pun mulai diperhatikan. Komponen utamanya berupa IC atau Integrated Circuit. Lalu ada generasi terakhir pasca 1980-an. Sekarang ini banyak sistem operasi yang digunakan untuk jaringan komputer. Pemakai menyadari bahwa pemakaian komputer saling berhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan user interface, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.